Iya, Baik. memang informasi terbaru yang didapatkan Ya. bahwa gencatan senjata ini diperpanjang menjadi 2 hari. Kemarin harusnya sudah berakhir, kemudian 2 hari Ya. dilanjutkan begitu ya. Dan kita juga akan membahas mengenai hal ini, bagaimana kondisi langsung dari Gaza. Kita akan berbincang dengan Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum, Mas Anan. Anan. Selamat pagi, Dan juga waalaikumsalam. sudah ada Mas Fikri Rafiul Haq, relawan Mercy di Gaza Palestina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Mercy, waktu Jakarta Mas. Mas Fikri. Mas Fikri, Selamat pagi Assalamualaikum. dini hari waktu Gaza. Terima kasih Mas Fikri. Mas Fikri, konfirmasi perpanjangan gencatan senjata 2 hari. Mungkin bisa dibantu kami informasi di tanah air ini. Ya, memang kesepakatan antara pejuang Palestina dan juga militer Israel dan 4 hari lamanya dari hari Jumat dari jam 7 pagi waktu setempat sampai hari Ahad, sampai hari Senin maksud kami jam 12 malam. Namun alhamdulillah kami juga telah mendapatkan kabar bahwa 2 hari gencatan senjata akan diberlakukan lagi sampai pada hari Rabu tanggal 29 November 2023. Dan saya juga saat ini seharusnya kalau memang gencatan senjata ini sudah berakhir kemarin, harusnya dari jam 1 ini atau sekarang udah jam 3 dini hari waktu Gaza sudah terjadi serangan-serangan atau terdengar drone-drone kembali. Namun kami saat ini di sini tidak mendengar suara drone ataupun jet tempur, baik serangan-serangan dari pejuang Palestina maupun dari Zionis Israel. Terdengar begitu ya, sejenak sempat terdengar, tapi alhamdulillah dini hari ini fix bisa dikatakan tidak ada lagi suara-suara tersebut. Ya betul, tidak ada lagi suara-suara yang memang terdengar oleh kami, dan berarti berlakunya gencatan senjata kembali diadakan 2 hari dari hari Selasa dan hari Rabu. Mas Fikri, bagaimana sih pengumuman yang disampaikan ya atas komitmen antara Israel dan Palestina dengan Hamas begitu, dibantu juga oleh beberapa negara, Amerika Serikat, Yordania, Qatar, dan juga Mesir begitu ya. Ini pengumumannya dan disebarluaskannya seperti apa metodenya begitu? Ya, sebenarnya kalau kami sendiri melalui jaringan internet, karena memang alhamdulillah sendiri di jalur Gaza Selatan ini jaringan internetnya cukup mumpuni ketimbang kemarin 10 hari terakhir di jalur Gaza bagian utara, di mana memang utara sudah benar-benar poranda, rumah sudah hancur, sinyal bahkan sudah tidak ada. Dan kalaupun memang ada untuk wartawan lokal, memang mereka khusus gitu. Kalaupun kami juga sebenarnya bisa, namun sebenarnya ada resiko yang cukup tinggi sebenarnya, baik nanti terkena hack oleh pihak militer Israel ataupun apapun. Jadi sehingga kami tidak mau mengambil resiko. Yang penting kami memikirkan keselamatan. Yang jelas gencatan senjata sudah mulai berlaku, dan para warga pun memang mencarinya. Kadang juga saya mendengar lewat radio maupun melalui website-website yang memang terpercaya. Mas Fikri, apakah makanan, listrik, air, dan lain sebagainya masih tercukupi? Karena beberapa kali kita melihat juga antrian warga mengantri gas dan lain sebagainya. Ya, memang kami selama gencatan senjata ini memang setiap hari bepergian ke pasar untuk tentunya mencukupi bahan pangan para pengungsi yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Dan juga kadang kami juga memang membuat saat ini sedang memfokuskan untuk memberikan baju hangat untuk anak-anak kecil, karena memang saat ini sudah memasuki musim dingin, dan dinginnya itu benar-benar terasa sangat dingin sekali. Dan memang saya juga melihat truk-truk bantuan yang sudah kembali ke Mesir, karena mereka juga sudah menurunkan bantuan-bantuannya ke titik-titik lokasi yang mereka targetkan. Dan juga banyak sekali juga para warga yang mengantri baik di pom bensin dan juga untuk mengantri gas dan juga air bersih tentunya. Dan memang bantuan-bantuan ini sebenarnya sudah banyak sedikit merata, namun belum terlalu merata, karena memang di sekolahan tempat kami mengungsi juga kami belum melihat bantuan-bantuan yang memang diberikan kepada pengungsi-pengungsi yang memang saat ini di sekolahan ini adalah rata-rata
mayoritas adalah pengungsi yang berada di rumah sakit Indonesia saat itu, yang selalu saya gambarkan 2.000 sampai 3.000 pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia di jalur Gaza tentunya. Namun perlu diketahui pengungsi terakhir karena kami terkendala jaringan sehingga kami tidak bisa mengupdate berita terkini di jalur Gaza pada tanggal 11 sampai tanggal 22 November kemarin, sehingga pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia itu bukan hanya sekarang 2 atau 3.000, bahkan sudah 10 sampai puluhan ribu orang mengungsi ke rumah sakit Indonesia karena jalur Gaza di luar area rumah sakit Indonesia benar-benar mencekam, sehingga saat ini di sekolah ini memang banyak sekali pengungsi-pengungsi yang memang tadinya mereka juga mengungsi di rumah sakit Indonesia. Dan kami berharap semoga bantuan-bantuan ini juga bisa cepat masuk dan disebarluaskan, dan para NGO juga yang memang ada di jalur Gaza, semoga mereka juga terus bekerja untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Oke, baik. Mas Fikri, ditahan dulu informasinya, Mas. Kita juga akan memantau bagaimana perkembangan pemberitaan juga di stasiun televisi Al Jazeera. Saat ini saya sudah melihat, mungkin bisa dimunculkan di layar ya, wartawan Al Jazeera sepertinya mewawancarai seseorang. Saya dibantu oleh Mas Anan mungkin ya. Bisa kita keluarkan audio dan visualnya. Silakan Mas Anan. Jadi nampaknya adalah wawancara dengan salah satu tahanan Palestina yang dibebaskan. Dia mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah dibebaskan. Kami sebagai tahanan yang sudah dibebaskan, tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang dia katakan bahwa ada yang baru dibebaskan, tetapi kemudian beberapa saat kemudian dia ditahan kembali, ditangkap oleh Israel. Dia ditangkap kembali. Dikatakan bahwa banyak orang-orang sakit ada orang-orang yang sakit, tahanan-tahanan yang sakit yang ada di penjara Israel. Kita menyaksikan memang kesulitan yang sangat luar biasa ketika berada di penjara Israel. Di penjara Israel itu benar-benar merasakan bagaimana merasakan tahanan itu penderitaan yang sangat luar biasa ketika berada di penjara Israel. Saya harap sih orang-orang yang sakit itu sebetulnya yang dibebaskan, mereka yang mengalami rasa sakit di penjara Israel yang dibebaskan. Ini adalah salah satu yang ada nggak keterangan dari wawancara yang sedang dilakukan di Al Jazeera ini, berapa lama yang bersangkutan ini ditahan? Kalau yang berita tadi pagi ada yang sampai sudah 13 tahun tanpa pengadilan dia ditahan, dari umur sekitar 8 tahun ya sampai sekarang menginjak hampir umur 19 tahun itu baru dibebaskan sekarang, dan dia katanya tidak ada proses pengadilan sama sekali. Nah ini jadi memang agak berbeda sebenarnya treatment tahanan Israel dan juga tahanan Hamas ya, karena cerita-cerita yang bertolak belakang justru terjadi oleh tahanan Hamas yang tidak merasakan perlakuan yang buruk begitu ya. Ya, betul sekali. Sementara dari tahanan Israel ini juga salah satu dikatakan bahwa Palestina itu dia melayani orang-orang tawanan ini dengan sangat baik gitu kan, para tawanan itu. Sementara kami orang Palestina diperlakukan seperti seorang teroris. Mereka menghina kami apalagi terhadap para wanita. Mereka juga dari hari pertama itu langsung terjadi penyiksaan, bahkan termasuk kepada para tawanan dan tahanan para perempuan. Saya yakinkan yang ada di layar kaca ini melalui alih bahasa yang disampaikan oleh Mas Anan, ini adalah seorang tahanan Israel gitu yang sudah dibebaskan. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak Mas Anan, dan juga pemirsa, kami akan hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi.